paksa mereka untuk tutup, karena selama mereka tidak bisa membuka bagaimana modal bisnisnya mereka, dipastikan pohon sih Pak. Dan sampai kapan pemerintah hanya diam, habis di tengah seperti ini, hanya habis di jangan ikut. Selama mereka ada di lapangan Pak, admin mereka ini berkeliaran ini, saya termasuk di lokasi di daerah saya itu adalah termasuk desa yang banyak korbannya, karena Pak Rinto ini adalah orang satu kampung dengan saya, Pak Rinto ini. Jadi itu banyak sekali kasihan orang-orang yang tidak mampu yang jadi korban, dibujuk oleh para admin, jual dulu apa yang boleh jual, nanti gampang itu akan pulang. Dan sekarang seperti itu. Jadi tolong Pak, harapan saya adalah tutup skema-skema yang sekarang bertahan. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Saya hanya akan kembali mengulas dari sisi kemungkinannya, dari sisi ekonominya gitu ya. Yang pertama itu kita harus pastikan dulu ya, sebelum kita menjawab apakah ini bisa, jadi kita pastikan dulu gitu, apakah uang yang diputar dari nasabah ini itu benar-benar diinvestasikan di forex. Itu dulu. Jadi kita harus clearkan dulu apakah itu benar-benar seperti tadi Pak kita katakan tadi itu, apakah uang ini benar-benar tidak diinvestasikan atau ditradingkan di forex. Yang pertama. Kenapa itu penting? Karena di dalam sejarah itu tidak ada trading forex yang bisa sekonsisten itu. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan uang ini benar-benar ditradingkan di forex dan menurut pengakuan tadi Rinto itu sudah loss, ya berarti hilang sama sekali. Karena di dalam trading forex itu tidak ada itu istilah aset dipegang di akun gitu ya. Cuman yang kalau yang lalu itu saya pernah katakan ya, ini kan sifatnya tebakan ya, menebak dia membid betting, itu speed betting itu. Jadi tidak ada uang yang dipertukarkan seperti yang dianggap oleh teman-teman, oleh orang awam itu bahwa trading itu adalah menukarkan uang. Tidak ada uang yang dipertukarkan. Dia hanya menebak bahwa kemana arah mata uang ini. Seperti itu. Jadi pada saat dia salah menebak, maka hanya dua pilihan, cut loss atau tahan posisi dengan risiko margin call, miskin seketika. Tapi kalau misalkan dia benar menebak, maka ada kemungkinan dia menang. Ya, itu judi ya, taruhan dia. Nah, karena sifatnya seperti itu, hanya ada dua pilihan bahwa dia akan menang atau kalah. Jadi, sedangkan dia menjanjikan bahwa ini keuntungan pasti 20%, sedangkan dalam sejarah itu tidak pernah ada trader ya, itu yang bisa seperti itu konsisten. Saya cenderung ke opsi kedua, bahwa ini bukan ditradingkan sepenuhnya di forex. Tidak. Apalagi dengan informasi yang beredar ya, ada yang informasi katanya lebih dari 500 miliar ya, bahkan ada yang bilang kurang lebih 800 miliar, hampir 1 triliun 800 miliar rupiah yang ditradingkan. Trading profesional trader, kalau dia dikatakan sebagai calon trader, tidak akan pernah menaruh dananya itu di satu broker dengan yang seperti itu. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena broker ini sifatnya bandar Pak. Sifatnya bandar. Kalau dia seorang trader yang mengaku profesional itu tidak akan berani menaruh all in-nya itu satu rekening di broker. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar ditipu oleh broker. Saya benar ditipu oleh broker. Makanya ada yang bilang broker-broker nakal itu, Suntong Capital, Maret AI, dan lain itu banyak sekali seperti itu ya, seperti itu. Yang penipuan para broker-broker nakal ini gitu. Gitu ya. Itu karena sifatnya itu harus kan bukan antara sifatnya judi, ya kan, betting. Jadi harusnya ya kalau saya singkat bagaimana mekanisme itu tadi. Saya trader, ada broker, ada juga liquid provider, LP, si bandar besarnya ini gitu. Nah harusnya si broker ini hanya sebagai penerus perantara lah gitu, calo lah ya. Saya ambil posisi mau buy dolar dan seterusnya, itu dia akan mempertemukan dengan trader lain yang lawannya. Jadi misalkan saya ambil pair GBP USD, saya memilih buy GBP, berarti saya berharap GBP akan naik, USD melemah. Nah ini akan dipertemukan dengan trader lain yang akan mengambil posisi sebaliknya. Nah itu broker yang bagus ya, artinya yang fair gitu. Dia tidak bermain, dia hanya meneruskan order dari saya, mematchingkan dengan trader lain yang lawan saya gitu. Sehingga kalau saya menang,
dia kalah, saya kalah, dia menang. Makanya dia namanya zero sum game. Nah, tapi ternyata broker ini banyak sekali, faktanya banyak sekali dia broker yang main curang, yang mencurangi nasabah sendiri. Nah, jadi mereka inilah yang membandari si posisinya si trader ini. Jadi bukan lagi si broker yang mencarikan, mematchingkan dengan lawan, tapi dia sendiri yang akan membandari posisinya si trader ini. Dan kalau sudah begini, kita tidak akan pernah menang dengan broker. Banyak cara, entah akan dibikin splitnya besar, entah nanti akan dibikin delay time frame marketnya, artinya sudah tahu bahwa akan seperti ini posisi market, tapi dibikin delay sedemikian rupa sehingga salah posisi gitu. Banyak cara yang akan dibuat oleh para broker untuk bisa mengakali si trader ini gitu. Sehingga trader profesional tidak akan mungkin menaruh uang sejumlah itu di dalam satu akun, tidak akan mungkin, kecuali dia jadi bandar sendiri. Artinya dia jadi brokernya, bukan tradernya. Itu pertama. Nah, kalau itu kan tidak mungkin, karena tidak mungkin ada trader yang bisa profit konsisten seperti itu, apa bisa besar itu. Ya, yang kedua adalah tidak mungkin dia akan menang melawan broker jika menaruh dananya di satu akun atau di beberapa akun yang terpisah, itu tidak mungkin. Sehingga saya condong ke kemungkinan kedua, bahwa ini adalah skema Ponzi. Nah, kalau skema Ponzi seperti itu, saya sangat tertarik dengan Pak Kanda Pakaya tadi katakan di bawah ini, pasti Pak Kanda katakan itu ada sesuatu. Jadi kalau skema Ponzi, tapi terlepas harus ada dokumen yang lengkap dari admin dan dari nasabah ke admin ke trader gitu. Tinggal direkap saja berapa sebenarnya dana nasabah yang sudah dikumpulkan oleh para admin. Kan tinggal dipetakan tuh ada berapa ratus admin yang teridentifikasi. Itu saja tiap-tiap admin ini sudah berapa dana yang dikumpulkan oleh mereka. Satu, itu cara pertama. Yang kedua adalah hitung berapa dana yang sudah ditransfer oleh admin ke trader. Kan tinggal dimatchingkan itu. Berapa dana yang dihimpun oleh admin, berapa admin yang ditransfer ke trader. Itu dimatchingkan satu. Seandainya yang sudah matching, tahap pertama sudah matching, itu lagi berapa pengembalian dana yang sudah dikeluarkan oleh trader ke admin ke member. Karena kalau skema Ponzi begitu Pak Haji, itu yang menikmati itu adalah yang paling atas, yang paling awal bergabung. Jadi saya rekrut 2 rekrut 4 dan seterusnya gitu. Ya kan? Nah, mungkin di awal itu mungkin betul dia forex, tapi pada saat semakin berat sistemnya ini, itu tidak mungkin lagi forex dia. Sehingga dia akan, saya cenderung bahwa ini adalah Ponzi game. Nah, kalau Ponzi game itu dia bisa kembali, ya, dia bisa kembali modal kalau apakah tadi mungkin bisa diperkuat lagi oleh Bapak Sudin Pakaya, apakah pendekatan justice itu bisa tidak memaksa member yang sudah menerima dipaksa dia untuk mengembalikan ke admin. Jadi misalkan nih, saya sudah 1 juta saya member pertama 1 juta. Saya sudah menghasilkan kontak saya selama 1 tahun. Berarti saya sudah menerima kurang lebih 300 juta. Iya kan? Dengan janji katakanlah 2% per bulan. Sehingga saya terima 300 juta. Ada keuntungan 200 juta. Bisa enggak hukum yang tadi itu dipakai untuk memaksa bahwa member yang pertama itu harus, member yang sudah menerima lebih itu harus dipaksa mengembalikan uang yang sudah diterima ke, nah itu saya akan coba ke member-member lain yang belum terima. Karena sifatnya adalah Anda, apalagi kalau misalkan mereka tahu bahwa ini akan scam. Banyak sekali skema-skema yang bilang begini, saya mau gabung di awal karena mumpung masih baru. Berarti kalian tahu ini bahwa ini akan scam di suatu saat, dan Anda turut menipu ini berarti. Anda turut menipu. Kalau Anda tahu bahwa nanti ini akan scam di akhir, dan kemudian Anda tetap memaksa ikut dengan harapan saya yang pertama, Anda sudah ikut menipu ke member baru di bawah Anda seperti itu. Itu. Jadi kalau misalkan ditanya apakah uang ini bisa kembali atau tidak, kalau skemanya skema forex, kalau dia loss, nggak ada uang kembali. Kalau skema full di forex ya, kalau memang betul pengakuan Pak Ibu tadi bahwa dia loss di market
seperti itu, berarti nggak ada harapan uang kembali. Gitu. Tapi kalau misalkan dia skema Ponzi, ya, saya curiga bahwa statement Pak Rito tadi itu adalah, kalau saya istilah itu adalah mencari tukang cuci piring baru. Maksudnya apa? Ya, jadi dia akan mencari korban-korban baru yang masih mau bergabung. Karena bisa kan kalau kita lihat tadi kan bisa, apakah dia beroperasi di hanya di Gorontalo atau di Gorontalo. Kalau misalkan ada yang di luar Gorontalo, ada kemungkinan orang sana akan dipanggil ke sini. Dia akan mencari, jadi sistem Ponzi ini dia akan bertahan selama ada yang mau jadi tukang cuci piring baru bagi negara yang di atasnya. Seperti itu gitu. Nah, sehingganya itu kesimpulan saya gitu. Secara teknis ekonomi itu kemungkinan memang untuk kembali uang, kecuali yang tadi Pak Asli pakai tadi itu, apakah bisa nggak itu ada pemaksaan member di atas untuk bisa mengembalikan uangnya ke member baru yang masih rugi itu. Nah, kemudian terkait dengan 7 yang tadi itu Pak, 7 itu tadi Pak, saya dari awal itu Pak, dari awal ya, dari tahun lalu Desember begini, itu saya sudah mewanti-wanti lewat status Facebook saya, lewat warung kopi setiap hari itu mewanti-wanti jangan buat ikut seperti ini, tapi terkesan dibiarkan. Nah, sehingga itu memang harusnya ada upaya konkret ya. Jadi tidak sekedar edukasi, harus ada upaya konkret dari Forkopimda itu mungkin bisa menempuh. Tutup yang sekarang yang lagi sementara masih bertahan. IBF era termasuk. Karena IBF era ini saya baru sebut nama. Karena ini Ponzi pasti. Beliau menjadikan keuntungan pasti 40% per bulan, 30% ke nasabah, ke adminnya, ke member, 30% ke nasabah, 40-30%. Itu tidak mungkin Pak. Jadi kalau ini dibiarkan, itu sama saja Forkopimda membiarkan orang Gorontalo terjebak lagi di skema seperti ini. Jadi harapan saya sebenarnya karena saya sudah bisa izin untuk pulang Pak, karena ada acara besok saya di Purwokerto. Itu harusnya ini ada tindakan resmi dari Forkopimda, undanglah dari teman-teman dari Danrem, kemudian unsur kepolisian, unsur TNI dan semuanya untuk duduk bersama, hentikan, paksa mereka untuk berhenti kalau yang OJK tidak bisa mempresur lebih dalam. Apalagi kalau tadi sudah diinfokan oleh Pak Ahmad tadi bahwa sudah ada SWI di sini, sudah ada satgas sosialisasi yang sudah dibentuk oleh di sini. Paksa mereka untuk tutup, karena selama mereka tidak bisa membuka bagaimana modal bisnisnya mereka, dipastikan Ponzi Pak. Dan sampai kapan pemerintah hanya diam, habis di tengah seperti ini, hanya habis di jangan ikut. Selama mereka ada di lapangan Pak, admin mereka ini berkeliaran ini, saya termasuk di lokasi di daerah saya itu adalah termasuk desa yang banyak korbannya, karena Pak Rito ini adalah orang satu kampung dengan saya, Pak Rito ini. Jadi itu banyak sekali kasihan orang-orang yang tidak mampu yang jadi korban, dibujuk oleh para admin, jual dulu apa yang boleh jual, nanti gampang itu akan pulang. Dan sekarang seperti itu. Jadi tolong Pak, tutup skema-skema yang sekarang bertahan di BFRA. Kenapa? Karena mereka menipu Pak. Mereka menipu dua. Yang pertama, Rahmat Ambo selalu mengatakan di dalam di dalam live-nya adalah bahwa mereka legal. Penipuan pertama. IBF legal, oke lah, katakan IBF legal secara lembaga. Tapi dia tidak punya hak sebagai wakil pialang menghimpun dana. Harusnya kalau memang dia mengedukasi, harusnya kalau klaim dia adalah edukasi itu dia mengedukasi benar bahwa membuka akun forex itu harus di akun akun kalau kami itu terpisah, tidak boleh atas nama perusahaan, harus atas nama pribadi. Tidak ada wakil pialang yang berhak untuk menghimpun dana. Itu sudah penipuan yang kedua. Jadi dia mengatakan bahwa IBF legal, oke, tapi dia berlindung di balik IBF legal, kemudian dia menghimpun dana, dia sudah berbohong dan dia sudah melanggar regulasi dari Bapepti yang pertama. Yang kedua adalah dia mengatakan bahwa ini pasti untung 3%. Dia harusnya sebagai seorang wakil pialang membaca peraturan Bapepti yang sebenarnya itu dia sudah harusnya mengedukasi bahwa ini beresiko. Trading forex, trading komoditi merupakan trading yang sangat beresiko. Dari tabungan, deposito, obligasi negara, obligasi swasta, reksadana, saham, derivatif. Itu yang paling beresiko. Karena apa? Karena adanya margin tadi itu, referensi 1/1000, 1/100. Sehingga kalau dia katakan bahwa saya jangan untung,
dia sudah berbohong yang kedua. Ini sudah cukup Pak untuk saya untuk mempressure mereka ini bahwa ini sudah menipu warga bawah. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Bobi. Saran yang pertama mungkin bisa dikasih karena memang masuk akal juga. Yang menerima lebih itu kan sebenarnya ini sudah masuk dalam lingkup kejahatan. Jadi mungkin tapi pakar hukum yang lebih paham. Kemudian yang kedua, kami juga sudah mengundang lagi IPF. Tapi memang mereka awal-awal begitu bersemangat mengatakan mau hadir, tapi juga tidak bisa hadir. Ya, memang patut dipertanyakan. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.